Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua yang menyaksikan video ini selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fakih Maulana dari kelas 1 PPAC Universitas Negeri Profesor Ki Haji Saifuddin Sukri Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berjudul Hakikat Peserta Didik dan Alat Pendidikan. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai materi ini, terlebih dahulu teman-teman bisa perhatikan dengan seksama apa yang nanti akan saya sampaikan ke depan. Baik. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai hakikat peserta didik. Apa sih itu peserta didik? Peserta didik atau yang biasa disebut dengan siswa merupakan salah satu dari komponen pendidikan yang tidak bisa ditinggalkan. Karena tanpa adanya peserta didik, tidak akan mungkin proses pembelajaran dapat berjalan. Ketika di suatu sekolah maupun di kelas, ketika ada seorang guru menjelaskan tentang materi atau mata pelajaran, tetapi tidak ada objek yang menjadi orang yang mendengarkan materi yang disampaikan oleh para guru di sekolah, maka nantinya tidak akan mungkin terjadi yang namanya proses pembelajaran. Peserta didik merupakan komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Di sini peserta didik menjadi objek ajar oleh para pengajar atau guru di sekolah atau di pendidikan formal yang diajarkan mengenai ilmu atau pengetahuan yang belum dia ketahui. Di dalam proses belajar mengajar, peserta didik sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan, dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Tentunya setiap peserta didik maupun siswa pasti mempunyai cita-cita yang ingin dia capai. Entah ingin menjadi seorang polisi, seorang dokter, seorang guru, dan lain sebagainya, yang mana cita-cita tersebut sebagai pacuan dia agar lebih semangat lagi di dalam proses pembelajaran. Tentunya peserta didik juga mempunyai tujuan yang jelas di dalam pembelajaran. Apa yang dia ingin dapatkan, ataupun apakah dia ingin mengembangkan potensi diri, bakat, minat yang dia punya. Dan pastinya dengan cara bersungguh-sungguh dalam belajar secara optimal agar apa yang dia cita-citakan dapat tercapai dan berhasil. Lanjut, saya akan menjelaskan mengenai makna peserta didik menurut para ahli. Yang pertama,
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Ya, tadi sudah dijelaskan, tentunya setiap peserta didik mempunyai potensi diri atau kemampuan yang nantinya dia ingin kembangkan, ingin tumbuhkan agar suatu saat dapat berhasil dan nantinya dapat ditularkan atau disebarluaskan kepada masyarakat luas. Tentunya melalui proses pembelajaran dimulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat yang paling tinggi, yaitu di universitas. Yang nomor 2, menurut Bapak Sudarman Danip tahun 2010 halaman 1, beliau menjelaskan peserta didik merupakan sumber utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal. Lagi-lagi dikatakan bahwa peserta didik merupakan sumber atau poros yang menjadi objek dalam proses pembelajaran di pendidikan formal. Karena di pendidikan formal, peserta didiklah yang menjadi objek ajar oleh para pengajar tentang suatu disiplin ilmu atau pengetahuan yang belum peserta didik ketahui dan belum peserta didik pahami. Yang nomor 3, menurut Bapak Umar Hamalik tahun 2004 halaman 99, beliau mengatakan bahwa peserta didik merupakan salah satu komponen dalam pengajaran, di samping faktor guru, tujuan, dan metode pembelajaran. Peserta didik tentunya merupakan sentral dalam pengajaran oleh para dewan guru. Samping guru yang menjelaskan tentang berbagai ilmu pengetahuan kepada para peserta didik dengan tujuan yang jelas, gimana nantinya ke depan mengenai proses pembelajaran, apakah para peserta didik dapat memahaminya dengan baik atau tidak, dan tentunya dengan metode pembelajaran yang dapat diterima dan dipraktekkan oleh para peserta didik. Yang nomor 4, Bapak Abu Ahmadi tahun 1991 halaman 251, beliau juga menjelaskan bahwa peserta didik adalah orang yang belum dewasa, yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa, guna dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai suatu pribadi atau individu. Peserta didik yang notabene masih memerlukan bantuan oleh seorang pengajar untuk mengenal berbagai macam disiplin ilmu atau pengetahuan yang belum dia ketahui dan belum dia praktekkan. Tentunya peran guru sangat penting bagi peserta didik untuk mendapatkan ilmu atau pengetahuan yang ingin dia raih, agar dia dapat tumbuh menjadi seorang manusia yang dewasa, yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan yang telah diutus di bumi sebagai khalifah, dan dapat melaksanakan tugasnya sebagai umat manusia, sebagai warga negara yang baik, sebagai anggota masyarakat
mana dapat memberikan kebermanfaatan kepada keluarganya, kepada masyarakatnya, maupun kepada negara yang dia cintai. Lanjut mengenai karakteristik peserta didik. Menurut Bapak Tirta Raharja tahun 2000, Oyo Sadullah 2010, beliau mengemukakan ada 4 karakteristik peserta didik, yaitu yang pertama, individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan makhluk yang unik. Peserta didik yang notabene sebagai manusia yang diberikan akal oleh Tuhan untuk digunakan sebaik-baiknya guna menunjang kehidupannya agar dapat melaksanakan segala kegiatan atau segala proses kehidupan yang akan dia lalui, yang mana itu masih perlu yang namanya bimbingan dari seorang guru yang terlebih dahulu sudah belajar mengenai ilmu atau pengetahuan yang belum dia ketahui. Yang nomor 2, individu yang sedang berkembang. Anak mengalami perubahan dalam dirinya secara wajar. Tentunya peserta didik yang belajar dari tingkat mungkin dari tingkat kanak-kanak atau TK, lalu SD, SMP, SMA, lanjut ke universitas, pastinya dia merasa ada suatu perkembangan. Mulai ketika dia dari TK belum bisa membaca, lalu diajarkan oleh gurunya gimana cara membaca yang baik, memahami bacaan. Karena sudah sering dilatih, dipelajari tentang membaca, dia bisa membaca. Lalu dilatih lagi tentang yang namanya perhitungan, entah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain. Dia juga dapat mengaplikasikannya dan ilmu-ilmu yang lain yang dia belum ketahui. Nantinya dia juga akan sadar, oh ternyata selama ini apa yang saya pelajari ada manfaatnya bagi diri saya sendiri maupun untuk saya sebarkan kepada orang lain. Yang nomor 3, mengenai karakteristik peserta didik, yaitu individu yang membutuhkan bimbingan individual. Seorang peserta didik tidak dapat berjalan sendiri, tidak dapat belajar sendiri mengenai suatu ilmu atau pengetahuan karena dikhawatirkan dapat salah paham atau salah memahami suatu ilmu. Maka penting bagi seorang peserta didik untuk belajar kepada seorang guru agar dibimbing, diarahkan tentang ilmu yang dia ingin pelajari agar dapat dipahami dengan sebaik-baiknya. Terus yang nomor 4, mengenai karakteristik peserta didik, dikatakan individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri dalam perkembangannya. Peserta didik memiliki kemampuan untuk berkembang ke arah kedewasaan. Tentu lama-kelamaan peserta didik yang dari kecil, dari sekolah dasar, lalu SMP, SMA mengalami yang namanya pertumbuhan kedewasaan. Entah usianya, entah pola pikirnya, mindsetnya, yang mana itu perlu dibimbing agar dapat
menjadi pola pikir yang positif, bukan pola pikir yang negatif ataupun melenceng ke arah yang tidak baik. Makanya untuk menjadi pribadi dewasa perlu yang namanya proses yang sangat panjang untuk dia dapat memahami segala persoalan yang akan dia hadapi di suatu saat nanti. Lanjut mengenai kebutuhan peserta didik. Sini saya akan menjelaskan ada 4 kebutuhan peserta didik. Yang pertama, kebutuhan jasmani. Apa sih kebutuhan jasmani bagi para peserta didik? Kebutuhan jasmani bisa disebutkan seperti makan, minum, istirahat, dan lain-lain. Tentunya peserta didik perlu yang namanya makan, minum, dan istirahat guna mengoptimalkan proses belajarnya di sekolah agar dia lebih bersemangat dalam mencari ilmu. Ketika dia belum makan atau belum minum, apalagi belum istirahat, khawatirnya ketika dia belajar di kelas dia akan tidak fokus atau tidak konsentrasi ketika seorang guru menjelaskan tentang ilmu pengetahuan. Maka perlu pentingnya seorang guru menanyakan kepada para peserta didik apakah sudah makan, apakah sudah minum, apakah tadi malam sudah istirahat, agar sama-sama antara peserta didik dan dewan guru dapat beriringan bersama dan nantinya proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Lalu yang nomor 2 mengenai kebutuhan peserta didik, yaitu kebutuhan pribadi. Kebutuhan pribadi semisal contoh kebutuhan untuk berpendapat di kelas, kebutuhan untuk bebas dalam mengerjakan tugasnya. Ketika yang namanya kebutuhan pribadi sudah terpenuhi, nantinya para peserta didik dapat belajar dengan baik dan nyaman. Yang nomor 3 mengenai kebutuhan sosial. Yang namanya kebutuhan sosial di lingkup sekolah, yang mana peserta didik itu dikelilingi oleh teman-temannya yang sama-sama sedang belajar di kelas. Ada juga dewan guru, guru mapel maupun guru wali kelas. Tentunya seorang guru harus mengarahkan kepada para peserta didik agar lebih mengenal teman-temannya, mengenal guru-gurunya agar nanti dapat belajar dengan baik di kelas. Dikhawatirkan ketika dia tidak bersosialisasi di kelas, dia akan merasa dikucilkan, merasa sendirian, tidak ada teman ataupun tidak diperhatikan oleh seorang guru. Nanti akan timbul yang namanya malas belajar. Malah sampai dikhawatirkan juga peserta didik tadi tidak mau berangkat ke sekolah. Lalu yang nomor 4 yaitu kebutuhan psikologi. Kebutuhan psikologi itu ada beberapa macam. Yang pertama, kebutuhan kasih sayang.
Yang namanya peserta didik lumrah atau wajar yang namanya butuh akan kasih sayang, terutama bagi peserta didik yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Itu sangat perlu yang namanya kasih sayang. Jadi ketika sudah merasa adanya kasih sayang, itu akan dapat menimbulkan dia lebih nyaman dalam belajar, dia lebih nyaman berkomunikasi dengan teman-temannya dan guru-gurunya di sekolah, dan nantinya dapat menunjang proses pembelajaran di pendidikan awal. Lalu ada juga mengenai kebutuhan rasa aman. Ketika sudah adanya rasa aman yang dirasakan oleh para peserta didik, nantinya dapat dimanfaatkan oleh para peserta didik agar dia lebih nyaman, lebih leluasa dalam belajar di lingkup sekolah. Tetapi ketika peserta didik tidak atau punya rasa tidak aman, entah itu tidak aman dalam artian dia ketika di sekolah diejek oleh teman-temannya, tidak mempunyai atau tidak merasa diperhatikan oleh gurunya, nanti malahan menyebabkan peserta didik enggan belajar di sekolah. Ada juga kebutuhan akan penghargaan. Ketika peserta didik berprestasi di kelas ataupun dia menjuarai lomba di tingkat sekolah, di tingkat kecamatan dan lain sebagainya, alangkah baiknya seorang guru mengapresiasi keberhasilan seorang peserta didik agar nanti ke depannya dia lebih giat lagi, dia lebih semangat untuk mendalami potensi yang dia punya, agar ke depan dia mencapai yang namanya keberhasilan. Lanjut, saya akan menjelaskan mengenai alat-alat pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan alat-alat pendidikan? Apakah itu pensil, penghapus, penggaris, atau yang lainnya? Mari kita simak baik-baik, teman-teman. Yaitu alat-alat pendidikan secara umum adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Ketika seorang peserta didik sudah dapat memegang alat pendidikan ini, dia nantinya akan lebih gampang, lebih mudah dalam proses belajar mengajar. Seperti contoh ketika ada seorang petani sedang mencangkul tanah di sawahnya, tentunya ketika dia akan mencangkul, dia butuh yang namanya alat untuk mencangkul, yaitu cangkul. Ketika tidak ada cangkul, gimana seorang petani akan mencangkul tanah di sawahnya? Begitupun ketika seorang peserta didik ingin memahami, ingin mencapai tujuan pendidikan, maka perlu dipegang namanya alat-alat pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan macam-macam alat pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan ada 6 macam alat pendidikan. Yang pertama pembiasaan, yang kedua perintah, yang ketiga pengawasan, dan yang keempat larangan, yang kelima hukuman, dan yang keenam ganjaran. Yang pertama
pertama, pembiasaan. Pembiasaan yang baik penting artinya bagi pembentukan watak anak-anak dan juga akan terus berpengaruh kepada anak itu pada hari tua. Ketika sejak dini peserta didik sudah dibiasakan untuk belajar, dibiasakan untuk membaca, maka ketika dia sudah lanjut ke jenjang yang lebih tinggi atau dia sudah di taraf dewasa ataupun tua, dia akan tetap melakukan kebiasaan yang sudah dia laksanakan sejak dini atau sejak di sekolah dasar. Maka penting yang namanya pembiasaan agar apa yang akan dia kerjakan itu ada manfaatnya untuk dirinya maupun orang lain. Menanamkan kebiasaan kepada anak-anak adalah sukar dan kadang-kadang memakan waktu yang lama. Betul sekali. Terutama anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Itu seorang guru harus lebih ekstra sabar dalam mendidik anak-anak, dalam mengajarkan ilmu kepada mereka, dikarenakan mereka masih mempunyai sifat kekanak-kanakan, ingin main ini, ingin main itu, dan lain sebagainya. Maka perlu namanya pembelajaran yang interaktif. Guru dituntut untuk lebih terampil dalam belajar atau pembelajaran agar apa yang dia sampaikan dapat diterima oleh para peserta didik. Lanjut yang nomor 2 tentang perintah. Suatu perintah itu dapat mudah ditaati oleh anak-anak jika pendidik sendiri menaati dan hidup menurut peraturan-peraturan itu. Ketika seorang guru ingin memerintahkan akan sebuah perintah, lebih baiknya dia sudah melakukannya terlebih dahulu agar ketika dia memerintahkan kepada peserta didiknya, selanjutnya dapat menerima lalu melakukan apa yang dia perintahkan. Tetapi ketika gurunya saja belum melakukan, dikhawatirkan peserta didiknya yang harusnya menerima malah menolak. Alih-alih dia berkata, toh gurunya saja juga tidak melakukan, masa aku juga melakukan. Begitu mungkin kiranya. Maka perlunya terlebih dahulu gurunya mencontohkan apa yang akan dia sampaikan. Dan penting juga dalam tanda kutip ketika dia memerintahkan kepada peserta didik harus menggunakan bahasa yang jelas dan sopan agar peserta didik mau menerima kemudian mengerjakan apa yang dia perintahkan. Sebagaimana contoh, tidak mungkin suatu aturan sekolah ditaati oleh murid-murid jika guru sendiri tidak mematuhi peraturan yang telah ada. Lanjut yang nomor 3 mengenai pengawasan. Pengawasan itu penting sekali dalam mendidik anak-anak. Tanpa pengawasan berarti membiarkan anak-anak berbuat sekehendaknya. Anak tidak akan dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, belum mengetahui mana yang seharusnya dihindari atau dilakukan. Pengawasan sangat penting atau sangat krusial karena peserta didik yang masih minim akan ilmu pengetahuan, maka masih perlu yang namanya pengawasan agar apa yang dia kerjakan itu tidak salah ataupun menjurus ke tindakan yang negatif. Maka pengawasan seorang guru atau pengawasan orang tua di rumah pun sangat penting agar apa yang dilakukan oleh peserta didik itu sesuai dengan apa-apa yang dikatakan sebagai sesuatu yang baik atau positif. Tapi ketika
Lalu yang nomor 4 mengenai larangan. Larangan itu biasanya dikeluarkan jika anak melakukan sesuatu yang tidak baik, yang merugikan atau yang dapat membahayakan dirinya. Ketika suatu guru memberikan larangan kepada muridnya ataupun peserta didiknya, tentunya seorang guru mempunyai maksud tertentu. Mungkin ada seorang peserta berkelahi dengan temannya. Tentunya sebagai seorang guru yang baik, dia akan memisah dan melarang agar tidak berkelahi, karena ketika itu terjadi nantinya malah akan timbul perselisihan antara mereka berdua yang bertengkar, dan nantinya akan timbul rasa bosan untuk belajar di kelas. Maka penting seorang guru di situ. Yang nomor 5 tentang hukuman. Hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa, sehingga anak menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji di dalam hatinya untuk tidak akan mengulanginya. Ketika guru memberikan hukuman kepada peserta didik, tentunya dia ingin peserta didik tidak mengulangi pelanggaran ataupun sesuatu yang menurut seorang guru tidak baik dilakukan oleh peserta didik. Seperti contoh, ketika ada peserta didik yang membolos di kelas atau di sekolah, dan itu seorang guru memberikan hukuman kepada peserta didik tadi yang bolos, tentunya bertujuan agar peserta didik dapat sadar bahwa itu perbuatan yang salah, dan nantinya peserta didik bisa tidak melakukannya lagi dan berjanji untuk lebih baik lagi ke depannya. Nomor 6 mengenai ganjaran. Maksud ganjaran ialah sebagai alat untuk mendidik anak-anak supaya anak merasa senang karena perbuatan atau pekerjaan mendapatkan penghargaan. Selain itu, tujuan ganjaran juga untuk menumbuhkan kesemangatan bagi si anak dalam belajar. Ketika suatu siswa ataupun peserta didik mendapatkan prestasi, kemudian gurunya memberikan apresiasi kepadanya, pastinya dia akan merasa senang. Nah, rasa senang itu nantinya yang ingin gurunya itu agar peserta didik dapat lebih semangat belajar, lebih giat untuk menumbuhkan potensi bakat minat yang dia punya agar suatu saat dapat berhasil dan lalu disebarluaskan kepada masyarakat banyak. Hanya ganjaran di sini bukan berarti pahala, tapi ganjaran di sini adalah suatu sikap apresiasi seorang guru ataupun pengajar kepada siswanya atau peserta didik agar dia lebih bersemangat, lebih giat
lagi dalam belajar, dalam mengembangkan potensi yang dia punya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materinya. Mohon maklum, dan semoga depannya bisa lebih baik lagi. Cukup sekian. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.